Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Hauzah Ilmiah Al Mustafa. Di seri yang ke-9 ini kita akan membahas tentang hijrah Rasulullah. Hijrah adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, dalam sejarah dalam sirah nabawiyah. Istilah hijrah ini merujuk kepada kepindahan kaum muslimin dari Mekah, dan Mekah itu adalah kota kelahiran Rasulullah, kota turunnya wahyu pertama, serta kota tempat ajaran Islam pertama kali disebarkan. Dan kepindahan itu dari Mekah menuju ke Madinah, tempat Rasulullah kemudian membangun tatanan sosial kemasyarakatan yang berbasis kepada ajaran-ajaran Islam. Hijrah kemudian dikenal sebagai peristiwa paling penting dan amat menentukan dalam perkembangan agama Islam, sampai tahun awal penanggalan Islam dimulai dari tahun terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan melakukan hijrah, Rasulullah juga melanjutkan tradisi para nabi sebelumnya, di mana sebagian besar dari para nabi itu melakukan migrasi, melakukan hijrah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan dakwah mereka. Nah, tradisi berpindah tempat tinggal itu bisa kita temukan dalam perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ishak, gitu kan. Nabi Ibrahim kan sekarang makamnya di mana? Makamnya ada di Palestina. Sementara beliau sendiri orang mana? Nah, dia berasal dari Babilonia, dari Irak ya. Jadi dari Irak dia berpindah gitu tempat yang lain, dan itu setelah itu Nabi Ibrahim akan banyak sekali ya kisahnya. Dia dari melakukan pindah itu atau melakukan perjalanan itu sangat banyak sekali, dari Palestina kemudian ke kawasan Mekah ya, balik lagi ke Palestina dan seterusnya. Nabi Ishak pun melakukan hal yang sama, Nabi Yakub juga melakukan hal yang sama, Nabi Yusuf juga, Nabi Musa hingga Nabi Isa alaihimussalam. Bahkan Nabi Isa itu mendapatkan gelar Al-Masih. Saya ubah dulu di sini. Nah, Nabi Isa ini mendapatkan gelar Al-Masih. Al-Masih itu punya arti, ada beberapa arti ya, makna dari Al-Masih, tapi di mana salah satu makna dari Al-Masih itu adalah orang yang melakukan perjalanan atau melakukan as-siyahah gitu. Masih itu adalah orang yang melakukan perjalanan. Nah, proses hijrahnya kaum muslimin dimulai dengan kedatangan 6 orang dari kabilah Khazraj, salah satu kabilah besar dari kawasan Yathrib di tahun ke-11 kenabian, atau setahun setelah peristiwa pemboikotan Syi'ib Abi Thalib. Mereka menemui Nabi pada musim haji dan Nabi pun menjelaskan ajaran Islam kepada mereka. Kemudian mereka, orang-orang Yathrib ini, berjanji akan menyampaikan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada warga kota asal mereka. Dan pada tahun berikutnya, pada tahun ke-12 Bi'sah, masih di musim haji, 12 orang dari kabilah Khazraj berbaiat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah tempat yang bernama Aqobah. Aqobah itu adanya di kawasan Mina ya, tempat lempar jumroh itu. Dan mereka menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah dan ajaran Islam. Rasulullah lalu mengutus salah seorang sahabatnya bernama Mus'ab bin Umair untuk pergi ke Yathrib dalam rangka mengajarkan Al-Quran kepada penduduk setempat dan menyuruh mereka untuk meluk agama Islam. Mus'ab juga diperintahkan untuk mencari tahu situasi Yathrib dan sebesar mana sambutan penduduk Yathrib terhadap Islam. Itu adalah baiat Aqobah yang pertama, jadi terjadi di tahun ke-12 setelah Bi'tsah. Pada musim haji tahun berikutnya, yaitu tahun ke-13 dari Bi'tsah, yang datang banyak lagi. Itu ada 73 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan yang datang bukan hanya dari kabilah Khazraj, tapi juga kabilah Aus. Setelah menyelesaikan manasik haji juga, kembali bertemu dengan Rasulullah di Aqobah, di tempat yang sama. Pada pertemuan tersebut, orang-orang Yathrib berikrar bahwa siap melindungi Rasulullah dan kaum muslimin lainnya. Mereka mengatakan akan memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah dan mencintai orang yang mencintai Rasulullah. Mereka bertekad siapapun yang memerangi Rasulullah, mereka akan bangkit memeranginya. Mereka juga siap menerima kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin di kota Yathrib.
Selain itu mereka juga meminta Rasulullah menjadi juru damai atas konflik puluhan tahun yang terjadi di antara mereka, yaitu suku Aus dan suku Khazraj yang dikenal dengan nama Perang Bu'ath. Apa itu Perang Bu'ath? Bu'ath adalah sebenarnya nama sebuah tempat di tenggara Madinah. Kawasan ini dikenal sebagai tempat peperangan. Jadi kalau peperangan itu di daerah Bu'ath itu. Peperangan antara siapa? Di antara dua kabilah paling penting di Yathrib, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Kedua kabilah tersebut terlibat dalam sejumlah konflik, berkali-kali konfliknya, selama puluhan tahun. Bahkan sebagian sejarawan menyebutnya sampai 150 tahun. Konflik terdahsyat dari Perang Bu'ath terjadi 5 tahun sebelum hijrah. Nah, itu di mana jadi 5 tahun sebelum hijrah itu ya sekitar tahun ke-8 ya atau ke-9 setelah Bi'tsah. Itu adalah masa ketika Rasulullah di boikot ya, Bani Hashim itu diboikot di Syi'ib Abi Thalib. Itu terjadi 5 tahun sebelum hijrah, di mana hampir semua tokoh penting Aus dan Khazraj tewas dalam peperangan itu. Bahkan dalam peperangan terakhir itu turut terbunuh Suwaid bin Samit dari kabilah Aus, dan Suwaid itu adalah seorang warga Yathrib yang paling awal memeluk Islam. Jadi kalau ditanya siapa orang Yathrib yang pertama kali memeluk Islam, nah namanya adalah Suwaid bin Samit. Itu terbunuh dalam peristiwa Perang Bu'ath yang paling dahsyat. Nah, masuk Islamnya 12 pemimpin Khazraj pada peristiwa Bai'at Aqabah pertama. Nah, tadi kan Suwaid berasal dari Aus tuh. Kemudian yang Khazraj itu masuk Islam juga. Tapi ini kalau Suwaid itu meninggal dalam Perang Bu'ath, sementara yang dari Khazraj itu datang pada Bai'at Aqabah pertama. Kemudian disusul dengan pengutusan Mus'ab bin Umair ke Yathrib. Itu berdampak besar terhadap turunnya tensi konflik di antara kedua suku. Kemudian pada Bai'at Aqabah kedua suku yaitu Aus dan Khazraj mengirimkan para pemimpinnya, dan keduanya sama-sama meminta Rasulullah menjadi juru damai bagi mereka. Nah, setelah peristiwa Bai'at Aqabah itu, Bai'at Aqabah 1 dan Aqabah 2, Rasulullah kemudian langsung memerintahkan kaum muslimin untuk berkemas menuju Yathrib dengan membawa harta benda yang bisa dibawa pergi. Mereka, kaum muslimin itu diperintahkan untuk meninggalkan dan melupakan segala rumah, tanah, kebun, dan semua harta milik mereka yang tak bisa dibawa. Sebagian kaum muslimin yang imannya masih kurang kuat dan masih ragu dengan nasib mereka yang tidak jelas di Yathrib, kan harus berpindah nih semuanya. Harus melakukan migrasi. Di Yathribnya akan seperti apa, sementara di Makkah mereka punya kebun, mungkin punya tanah. Itu mereka enggan ikut berhijrah karena enggan meninggalkan harta miliknya. Untuk mereka ini turun Al-Quran surah An-Nisa ayat 97, yang kurang lebih diantaranya surat An-Nisa ayat 97 ini mengatakan bahwa orang-orang yang itu suatu saat ketika mereka diadili, ditanya sama malaikat ketika mereka sudah dinyatakan akan masukkan ke dalam neraka, ya, divonis masuk neraka. Kenapa engkau tidak tidak pergi berhijrah gitu? Hanya gara-gara mereka mustadafin disebutnya itu kan, yang mereka itu tertindas di negeri Mekahnya. Kemudian ditanya, itu salah kalian sendiri, kenapa dulu ketika ada kesempatan hijrah, ada perintah untuk berhijrah, mereka enggan untuk melakukan hijrah. Nah, Darun Nadwah adalah lembaga berkumpulnya para cendekiawan, sastrawan, dan tokoh Quraisy. Lembaga ini sudah ada sejak Makkah dikuasai oleh Bani Khuza'ah, sebelum akhirnya direbut oleh Qusay. Setiap masalah sosial dan politik yang penting pastilah dibicarakan di lembaga ini. Ketika Quraisy mengetahui bahwa adanya Bai'at Aqabah dan juga kepergian secara bertahap kaum muslimin ke Yathrib, mereka akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mempedulikan perjanjian kabilah terkait dengan perlindungan terhadap orang Quraisy, dan mereka sepakat membunuh Nabi Muhammad SAW. Rencana untuk membunuh Rasulullah itu tentu punya resiko besar, yaitu terjadinya konflik dengan Bani Hashim. Untuk menghindari kemungkinan konflik besar tersebut, kaum Quraisy menemukan sebuah gagasan, yaitu setiap kabilah menyiapkan seorang pemuda yang nantinya secara bersama-sama semua pemuda itu mengayunkan pedang dan membunuh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu terbunuh. Siapa pembunuhnya? Ya beberapa orang, karena yang mengayunkan pedangnya pun beberapa orang. Nah, karena pembunuhnya bukan satu orang itulah, maka Bani Hashim nantinya tidak akan bisa melakukan pembalasan. Tidak mungkin kan minta kisos, membalas nyawa, dibalas nyawa terhadap ada belasan atau mungkin bahkan puluhan suku.
dan akhirnya Bani Hashim akan terpaksa menerima uang tebusan. Rencana itu akan dilaksanakan pada malam pertama bulan Rabiul Awal. Nah, adanya rencana kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad itu diberitakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril melalui wahyu, yaitu surat Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah adalah pembalas tipu daya yang paling baik. Pada malam ketika kaum Quraisy ingin melaksanakan melaksanakan rencananya itu, Nabi dengan perintah Allah telah keluar dari kota Mekah, sementara Imam Ali tidur di atas tempat tidurnya Rasulullah. Peristiwa menantang bahaya yang dilakukan oleh Imam Ali itu berkali-kali diungkit oleh Rasulullah, dan beliau secara khusus menamai peristiwa itu dengan nama Lailatul Mabit atau malam menginap. Para sejarawan dan ahli tafsir juga sepakat bahwa ayat 207 dari surah Al-Baqarah turun berkenaan dengan peristiwa Lailatul Mabit tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Para pemuda yang ditugaskan membunuh Nabi gagal menjalankan tugasnya karena yang mereka temui adalah Imam Ali, bukannya Rasulullah. Sementara Rasulullah sendiri sudah pergi bersama Abu Bakar bin Abi Quhafah keluar dari kota Mekah dalam rangka mengecoh para pengejar. Keduanya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, itu berangkat ke arah selatan. Kan harusnya ke arah utara ya, karena Yasrib itu sebenarnya terletak di utara Mekah gitu. Ya, tapi keduanya perginya malah ke selatan, tepatnya di Gua Thur yang berjarak kurang lebih 9 km. Nah, bisa dibayangkan ya, perjalanan 9 km itu ditempuh dengan berapa lama ya, dengan menggunakan dengan berjalan kaki itu. Selama 3 hari lamanya keduanya bersembunyi di sebuah gua bernama Thur ya, di Gua Thur tersebut, sehingga orang-orang yang mencari mereka berputus asa. Setelah tak ada lagi yang mengejar, Rasulullah dan Abu Bakar pergi menuju Yasrib melalui jalan yang tidak biasa dilewati manusia. Ada kisah ya tentang ankabut, ada sarang laba-laba yang tiba-tiba saja bersarang gitu di pintu gua, dan itu memang keajaiban ya, mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga ada burung-burung gitu ya yang bertelur gitu di depan pintu gua itu. Dan itulah yang membuat Rasulullah dan Abu Bakar, walaupun mereka sempat menemukan jejak-jejaknya ke arah selatan itu, ke arah gua itu, tapi mereka tidak menemukan dan tidak melihat kemungkinannya bahwa ada orang masuk ke dalam gua pada dalam kondisi ketika sarang laba-laba masih utuh dan juga burung-burung itu dengan segala telurnya itu masih ada di sana. Akhirnya mereka pulang, dan Rasulullah dan Abu Bakar selama 3 hari berada di sana. Satu kan kalau Imam Ali tahu gitu kan ya, dan Imam Ali yang disebutkan itu sering memberikan pengantaran makanan, dan pada hari setelah 3 hari itulah akhirnya ada disediakan unta, dibawakan unta, dan Rasulullah dan Abu Bakar pergi ke Madinah. Nah ini ada satu kesalahpahaman umum terkait dengan tanggal hijrah, karena bulan pertama dalam penanggalan Qamariyah itu adalah bulan Muharram, itu kan ya, bulan dalam penanggalan Hijriah. Qamariyah itu apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani ya, dan seterusnya ya. Karena ya bulan pertama itu bulan Muharram, banyak muslimin yang mengira bahwa Rasulullah hijrah pada awal Muharram, padahal semua sejarawan seperti Ibnu Hisham dan Ibnu Kalbi sepakat bahwa kaum muslimin hijrah pada bulan Rabiul Awal. Menurut sejarah, Rasulullah sendiri keluar dari Makkah tanggal 1 Rabiul Awal kan ya, yang rencana pembunuhannya itu adalah di malam pertama Rabiul Awal. Beliau bersama Abu Bakar tinggal selama 3 hari di Gua Thur, lalu melakukan perjalanan selama 9 hari. Pada tanggal 12 Rabiul Awal
24 September 622, Rasulullah dan Abu Bakar tiba di kota Quba yang terletak 20 km di sebelah Madinah. Di Quba itulah Rasulullah membangun masjid pertama yang diberi nama Masjid Quba, dan di kota Quba itu pula Nabi menetap beberapa hari menunggu rombongan terakhir yang berhijrah, yaitu Imam Ali dan kaum perempuan Bani Hashim. Nah, inilah yang tertinggal itu setelah Rasulullah hijrah berangkat, Imam Ali masih tinggal dan menetap di Mekah beberapa hari. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan seminggu. Imam Ali mengembalikan beberapa amanah barang dari orang-orang Mekah yang selama ini berada di tangan Rasulullah. Setelah itu Ali berangkat ke Madinah bersama perempuan-perempuan Bani Hashim. Termasuk diantaranya adalah Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah yang kelak menjadi istri Imam Ali, juga ikut berhijrah ibunda Imam Ali, yaitu Fatimah binti Asad. Rombongan terakhir ini bergabung dengan Rasulullah di kota Quba dan mereka bersama-sama menuju Yathrib. Pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah, Abu Bakar beserta rombongan Bani Hashim melanjutkan perjalanan ke Madinah. Salat Jumat pertama dilaksanakan di kabilah Bani Salim bin Auf. Ketika Rasulullah SAW memasuki gerbang kota Madinah, pemimpin dari setiap kabilah atau setiap kepala keluarga menghendaki agar Rasulullah menetap di tempat kediamannya. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan bahwa unta yang beliau tunggangilah yang akan memutuskan. Ternyata unta Rasulullah itu berhenti di area perumahan Bani Malik bin Najjar di atas sebuah tanah milik 2 anak yatim. Kemudian Nabi membeli tanah tersebut dari Muaz bin Afra yang mengasuh kedua anak yatim tersebut, dan di atas tanah itu Masjid Nabi pun dibangun sebagai tanah dasar pondasi Masjid Nabawi. Dan rumah Nabi pun dibangun pula menempel pada bangunan masjid tersebut. Dan untuk sementara waktu sampai terbangunnya masjid dan rumah Rasulullah, beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan cukup menarik, di sisi utara dari bangunan masjid itu dibangun juga sebuah halaman yang cukup luas yang disebut sufah. Yang sufah itu yang artinya adalah beranda. Kawasan itu dibangun secara terbuka, hanya diberi atap sederhana tanpa dinding pembatas. Kawasan itu diperuntukkan bagi kaum muhajirin miskin yang tak punya harta apapun, agar mereka, karena memang miskin itu, tetap masih punya tempat tinggal. Mereka yang tidak punya harta apapun untuk bisa tinggal di rumah sendiri, tidak bisa membeli sendiri atau menyewa gitu. Yang di kota Yathrib itu mereka akhirnya tinggal di berdempetan dengan Masjid Nabawi. Orang-orang miskin yang tinggal di Sufah itu kemudian dikenal sebagai Ahlus Sufah. Akan tetapi mereka miskin memang, tapi justru karena mereka tinggal dekat dengan masjid dan juga setiap saat bertemu dengan Rasulullah, mereka kemudian menjelma menjadi sahabat-sahabat besar dengan tingkat keilmuan yang sangat tinggi. Di antara sahabat-sahabat besar yang termasuk Ahlus Sufah adalah Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Salman Al-Farisi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.